Di dalam sebuah pesawat, terlihat para tentara Amerika Serikat yang sedang dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan misi mereka. Di antara para tentara itu, ada 3 orang yang lagi asik ngobrol, yaitu Billy, Solo, serta Schumann. Saat para tentara tersebut sampai, mereka langsung disambut oleh keluarganya masing-masing. Kemudian, ada seorang wanita bernama Amanda menghampiri Schumann. Wanita itu lalu bertanya tentang penyebab kenapa suaminya yang bernama Doster bisa tewas di medan perang. Tapi di situ Schumann hanya terdiam. Di sisi lain, Billy yang baru sampai kaget melihat rumahnya telah kosong. Karena merasa ada yang gak beres, ia pun berusaha menghubungi pacarnya untuk minta penjelasan, namun pacar Billy tersebut gak mengangkat teleponnya. Esok hari di rumah Schumann, terlihat ia sedang membuat sebuah pancake coklat untuk sang putri. Namun istrinya memberitahu bahwa ternyata putri mereka gak suka coklat. Dari situlah terlihat kalau Schumann sudah terlalu lama berada di medan perang, hingga ia melupakan hal-hal penting tentang kehidupan pribadinya, termasuk putrinya sendiri. Saat malam, Billy, Schumann, serta Solo bertemu di sebuah bar. Di situ Billy bercerita kalau pacarnya telah membawa kabur semua uang serta tabungan yang ia miliki. Schumann yang mendengar hal tersebut pun merasa kasihan dan menyuruh Billy untuk sementara tinggal di rumahnya. Esok hari, Billy datang ke sebuah bank tempat pacarnya bekerja. Di sana, Billy memohon agar sang pacar mau kembali, tapi Billy malah diusir dari sana. Karena sudah sangat depresi dan putus asa, ia pun memutuskan untuk... Schumann dan Solo yang tahu kalau Billy telah meninggal merasa sangat syok. Mereka hanya bisa terdiam di dalam mobil. Saat di rumah duka, ibunya Billy menghampiri Schumann. Ia bercerita kalau setelah pulang dari medan perang sebelumnya, Billy menderita PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres berat setelah perang. Dan karena masalah dengan pacarnya kemarin, stres Billy pun jadi semakin parah hingga ia memutuskan bunuh diri. Ibunya Billy juga mengatakan kalau dia nggak mau Schumann bernasib sama seperti putranya itu. Ia lalu memberikan Schumann sebuah nomor telepon tempat rehabilitasi di California bila suatu saat Schumann juga mengalami gangguan psikologis. Beberapa waktu kemudian, Schumann bersama Solo pergi ke sebuah hutan untuk berburu. Di dalam mobil, Solo bercerita kalau ia masih mengingat dengan jelas bagaimana bau mayat Doster yang tewas terbakar, di mana saat itu mobil patroli mereka tak sengaja melindas ranjau hingga meledak. Setelah mereka sampai, Schumann langsung masuk ke dalam hutan. Dari kacamata infrared yang ia gunakan, dia melihat Solo terus-menerus berada di depannya. Karena kesal, Schumann akhirnya nggak jadi melanjutkan perburuannya tersebut dan memutuskan untuk kembali ke mobil. Di sana, ia langsung memarahi Solo, namun Solo di situ justru mengatakan kalau dia dari tadi ada di dalam mobil. Mendengar hal itu, Schumann pun sadar kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan psikologis mereka. Esok hari, mereka berdua pun pergi ke Department of Veterans Affairs. Di sana, mereka bisa menuntut pengobatan atas gangguan psikologi yang mereka alami akibat perang. Di dalam gedung tersebut, ternyata ada sangat banyak mantan tentara yang bernasib sama seperti mereka. Di saat Schumann sedang mengantri untuk membuat laporan, ia bertemu dengan salah satu atasannya. Atasan Schumann yang tahu kalau dia mengalami trauma parah setelah perang itu pun kemudian menyuruh untuk tak memberitahukannya pada siapapun. Karena jika tentara lain tahu tentang penyakit Schumann, yang mana Schumann ini pangkatnya adalah seorang sersan, dan bila sekelas sersan aja psikologinya bisa terganggu akibat perang, maka pasti tentara yang berpangkat di bawah Schumann akan down, lalu reputasi angkatan darat pun bisa hancur. Esok hari mereka berdua kembali ke sana lagi. Di situ seorang resepsionis mengatakan kalau permintaan konsultasi mereka akan diproses paling cepat 6 bulan. Setelah itu barulah mereka bisa berkonsultasi dengan psikiater. Schumann yang merasa kelamaan, ia langsung memaksa resepsionis tersebut untuk mempercepat proses saat itu juga. Kemudian ada seorang psikiater yang merasa kasihan pada Schumann, ia lalu mengizinkannya untuk berkonsultasi. Tapi di situ Schumann menyuruh Solo untuk berkonsultasi terlebih dahulu karena dia merasa Solo lebih membutuhkan. Dalam konsultasi tersebut, Solo ternyata mengalami gangguan ingatan parah hingga membuatnya tak bisa lagi kembali ke medan perang. Di rumah, sang istri tak sengaja menemukan buku konsultasi milik Schumann. Di situ dia akhirnya tahu kalau ternyata selama ini suaminya menderita trauma parah setelah perang.
Esok hari, psikiater yang kemarin mencoba membantu mereka mengatakan kalau Solo tak bisa ikut konsultasi lagi karena belum melengkapi berkas laporannya. Kemudian Solo pergi ke kantor komandannya untuk meminta bantuan melengkapi laporan tersebut. Tapi komandan itu justru tak mau membantu karena Solo belum menjadi warga negara Amerika. Di sisi lain, Schumann bersama sang istri pergi menemui psikiater lain. Di situ Schumann yang terlihat depresi tak bisa berkata banyak dan hanya bisa bercerita kalau dulu ia pernah tak sengaja menjatuhkan rekannya bernama Emory dari atas tangga. Dan hal itu pun membuat dia depresi sampai sekarang. Saat malam tiba, Solo di situ terlihat sangat tertekan dengan semua masalah yang dialaminya. Ia pun kemudian memutuskan untuk mencoba narkoba dan memesan barang tersebut pada seorang pengedar bernama Dante. Hari demi hari berlalu. Gangguan psikologis yang mereka berdua derita semakin lama semakin parah. Hello? Something's burning. Baby! I'm so sorry. Jesse, come here, baby. I know. Mommy's here. Mommy's here. I'm sorry. It's okay, Jesse. Pagi harinya, Solo dibebaskan dari kantor polisi. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan Dante. Dante di situ mengatakan kalau narkoba pesanan Solo sudah sampai dan menyuruh Solo untuk mengambilnya sendiri. Di tempat lain, Schumann pergi ke rumah Emory, yaitu salah satu rekan yang tak sengaja ia jatuhkan yang sebelumnya ia ceritakan pada psikiater. Di situ Schumann melihat kalau akibat tembakan di kepala Emory, kini ia pun lumpuh. Schumann kemudian membantu memasangkan penyangga badan padanya, dan setelah itu mereka berdua pergi ke suatu tempat. Di sana Schumann bercerita kalau semalam saat dia tak sengaja menjatuhkan anaknya dari tempat tidur, kejadian itu mengingatkan dia ketika dulu menjatuhkan Emory dari tangga. Sampai saat ini, Schumann merasa kalau penyebab kelumpuhan Emory adalah karena kesalahannya. Namun Emory sama sekali tak menyalahkan Schumann. Dia justru berpikir bahwa Schumann lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Setelah mengantar Emory pulang, Schumann mendapat sebuah telepon dari tempat rehabilitasi di California yang mengabarkan kalau permintaan Schumann untuk rehabilitasi telah disetujui dan dia bisa berangkat ke sana besok malam. Di sisi lain, Solo yang memakai narkoba dari Dante terlihat sudah mulai sadar.
Tapi karena sebelumnya ia tak membayar narkoba tersebut, sebagai gantinya Dante pun menyuruh Solo untuk mengantarkan mobil ke suatu tempat. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ia dapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau istrinya sedang melahirkan. Tanpa pikir panjang, Solo pun langsung segera pergi ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Solo melihat istrinya telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat menggendong anak pertamanya tersebut, Solo merasa begitu bahagia dan terharu karena kini ia telah menjadi seorang ayah. Beberapa waktu kemudian, Schumann datang ke rumah sakit untuk melihat anak Solo. Schumann di situ mengatakan kalau besok malam dia akan berangkat untuk rehabilitasi ke California. Mendengar itu, Solo lalu menyarankan Schumann untuk menceritakan semua pada si psikiater nanti agar perasaannya bisa lega. Solo juga menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Doster saat di medan perang. Dulu, ketika mobil patroli yang mereka kendarai meledak akibat ranjau, Solo berhasil menyelamatkan semua tentara dan menyuruh mereka semua bersembunyi. Namun, Solo lupa kalau Doster masih tertinggal sendirian di dalam sana. Semenjak itu, Solo pun selalu dihantui rasa bersalah atas kematian Doster. Esok hari di parkiran rumah sakit, Solo terlihat kaget karena menemukan banyak sekali senjata api di dalam bagasi mobil Dante. Tak lama kemudian Dante pun menelpon. Ia memarahi Solo karena tadi malam tak mengantarkan mobil yang telah diperintahkan. Dante lalu menyuruh Solo untuk menemuinya ke suatu tempat. Malam hari di rumah, Schumann yang sedang berpamitan dengan putrinya tiba-tiba dapat telepon dari Solo. Di telepon itu, Solo terdengar panik meminta bantuan pada Schumann dan menyuruhnya untuk menunggu di bawah jembatan. Setelah Solo menghubungi Schumann, ia pun langsung pergi ke tempat yang telah diperintahkan Dante. Sesampainya di sana, para anak buah Dante mendadak langsung menembakinya. Beruntung Solo berhasil menghindar dan bersembunyi. Tak lama kemudian Dante serta anak buahnya pergi karena ada polisi datang. Ketika kondisi dirasa sudah mulai aman, Solo pun langsung bergegas menemui Schumann di bawah jembatan. Di dalam mobil, Schumann bertanya apa yang terjadi, namun Solo tak mau mengatakan masalahnya dengan Dante itu pada Schumann. Ia hanya terus-menerus mengatakan kalau semuanya kacau. Schumann yang melihat rekan seperjuangannya begitu tertekan, ia lalu menyuruh Solo untuk menggantikan dia pergi ke tempat rehabilitasi di California. Awalnya Solo menolak karena tak mau meninggalkan Schumann sendirian terpuruk di sini, sedangkan ia pergi rehabilitasi. Tapi Schumann mengatakan kalau saat ini Solo lah yang lebih membutuhkan rehabilitasi tersebut dibanding dirinya. Dan semenjak itu, Schumann memutuskan untuk berhenti melarikan diri dan akan mencoba menghadapi semua rasa bersalah serta penyesalan yang selama ini menghantuinya. Schumann akhirnya pergi menemui Amanda, yaitu istri Doster yang di awal sebelumnya selalu Schumann hindari ketika dia baru pulang dari medan perang. Kini ia mulai mencoba memberanikan diri untuk menceritakan semuanya pada Amanda tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Doster di medan perang. Dulu, saat para tentara sedang berpatroli, Schumann curiga kalau jalanan di depan mereka telah dipasangi bom. Stop the truck. What you got? Hey, 111. Up there. Alternate route. We're gonna hang a left here on Dead Girl Road. Ia lalu memerintahkan timnya untuk mengambil jalan alternatif. Tapi tiba-tiba Schumann, Emory, Billy, serta Solo pun langsung mencari keberadaan musuh yang menembakkan misil RPG tersebut ke atap bangunan. Where'd they go? This is 1-1. We were clear on building 20. Oh, I gotta get juicy. Don't eat Indian food. Hang on, Henry. I got you.
Hang on! I got you. Keesokan harinya, Doster memberitahu Schumann bahwa akibat kejadian kemarin, kondisi Emory saat ini dinyatakan kritis dan masih belum juga sadar. Mendengar kabar tersebut, Schumann di situ merasa sangat bersalah karena telah menjatuhkan Emory di tangga. Ia terus berpikir karena kesalahannya lah yang menyebabkan Emory kini kritis. Melihat kondisi psikologi Schumann yang masih trauma, Doster pun menyuruhnya untuk sementara beristirahat dan menenangkan diri. Doster juga mengatakan bahwa dialah besok yang akan menggantikan posisi Schumann berpatroli. Tapi keesokan harinya, Doster tak pernah benar-benar kembali. Go! Where are you, man? None of this would happen if you were there. Come back tomorrow. You know it's not enough that I can make you laugh. Why try to borrow even more time you never have? It's too late, too late, too late, too late. Slide down the rooftop, slide down the rooftop. It's too late, too late, too late, too late. You'd have to
come back tomorrow. You know I might admit I wanted you to stay.